Sekarang buka cadarmu, Aisyah. Calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Lihat gitu. Apa ini? Buka. Nih buat yang suka berkenalan dari media sosial sebaiknya hati-hati banget karena kita nggak pernah tahu siapa orang-orang asli di balik akun tersebut. Contohnya seperti kasus ini ada seorang pria yang mengenakan cadar untuk menutupi identitas aslinya karena sejatinya dia adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun yang bernama Simpatri, namun dia mengaku bernama Widya di aplikasi TikTok. Dia berkenalan dengan seorang laki-laki berinisial R yang pada saat itu mungkin sedang mencari pasangan. Nah, setelah berkenalan di media sosial TikTok tersebut, kemudian lanjut ke WhatsApp. Di sana mereka chattingan dan juga video call. Dan ternyata pada saat video call, suara dari Widya ini sangat mirip seperti suara wanita karena mungkin dia menggunakan filter suara atau memang dia bisa membuat suaranya itu mirip seperti suara wanita ya. Karena beberapa orang sebenarnya bisa menirukan suara wanita meskipun dia seorang pria. Namun setiap mereka berkomunikasi seperti video call, Widya ini selalu mengenakan cadar, jadi yang terlihat itu hanya matanya ya. Tidak terlihat wajah maupun bagian mulutnya, karena ternyata Widya ini seorang pria yang berkumis dan berambut gondrong. Dan seiring berjalannya waktu, komunikasi mereka itu semakin intens. Dan di sana juga Widya itu ternyata mengakui bahwasannya dia seorang anak yatim piatu, dia tidak punya keluarga lagi. Karena hubungan mereka sudah dekat, Widya ini sudah mulai berani meminta uang kepada korban dengan dalih untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan uang dari korban ini. Karena hubungan mereka udah makin dekat, korban yang berinisial R ini akhirnya mengajukan untuk mengajak si Simpatri ini atau yang bernama Widya ini untuk menikah. Pada awalnya Widya ini mengaku bahwasanya dia tidak punya berkas-berkas, namun si korban mengatakan tidak apa-apa, nanti akan diurus oleh penghulu. Kemudian Widya ini dijemput ke Bau-Bau karena mereka berada di lokasi yang berbeda. Nah, akhirnya si korban datang ke Bau-Bau. Dan di sana itu dia sempat dibawa oleh Widya atau Simpatri ini ke sebuah pemakaman. Dan di sana Widya ini mengaku bahwa makam ini adalah makam orang tuanya. Karena sebelumnya dia udah mengaku yatim piatu ya, jadi dia menunjukkan bahwasannya makam itu adalah makam dari orang tuanya. Jadi makin yakinlah si korban bahwasannya memang benar Widya ini yatim piatu. Kemudian dibawa ke Pinrang untuk melakukan pernikahan. Kemudian dibawalah Widya atau laki-laki yang bernama Simpatri ini dari Bau-Bau menuju Pinrang. Dan mereka hendak menikah pada tanggal 12 2025. Nah, pada saat itu juga Widya ini selalu mengenakan cadar ya, tidak pernah membuka wajahnya. Dan pada saat itu pihak keluarga ingin merias ya, karena namanya juga pengantin wajib dirias. Namun Widya ini menolak untuk membuka cadar tersebut. Hal ini sangat janggal karena walaupun bercadar setidaknya dirias walaupun tipis-tipis aja, namun Widya menolak. Dan keluarga juga teringat bahwasanya Widya ini sama sekali tidak memiliki berkas seperti KTP atau KK, dan juga ya tidak ada wali nikah yang mendampingi. Akhirnya dengan terpaksa keluarga menarik cadar yang digunakan oleh Widya ini, dan kalian tahu apa yang ada di dalamnya? Seorang laki-laki berkumis dan juga berambut gondrong. Jadi bayangkan ya betapa kagetnya keluarga, di mana yang mereka temukan bukanlah seorang perempuan cantik, melainkan seorang laki-laki. Akibat kejadian yang memalukan ini, akhirnya ijab kabul pun gagal dan Simpatri ini akhirnya dibawa ke Mapolres Pinrang. Di sana dia dimintai keterangan. Kemudian Simpatri ini mengaku bahwasannya dia melakukan hal ini untuk mendapatkan uang. Dan pelaku ini terancam dikenakan pasal 378 terkait penipuan berkelanjutan dan terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Kasihan banget ya buat korban yang bernama. Jadi bayangkan aja ya, uangnya udah habis dan juga yang didapat itu seorang laki-laki. Jadi buat kalian yang berkenalan di media sosial sebaiknya cek and recheck dulu ya. Karena di balik cadar seperti itu kita kadang nggak tahu siapakah di dalamnya, jadi harus
benar-benar diperiksa dulu supaya nanti tidak ada kejadian seperti ini lagi. Namun ada beberapa netizen yang mengatakan bahwasanya mereka berdua ini sebenarnya adalah orang-orang yang menyukai sesama ya. Namun pihak keluarga mengatakan bahwasanya dia benar-benar ketipu karena memang polos banget ya. Jadi ini udah mempertegas bahwasanya komentar netizen itu tidak benar. Kejadian ini membuat banyak orang-orang yang menontonnya itu tertawa karena emang lucu banget ya dan juga sangat menggelikan. Namun buat korban ini pasti sangat trauma sekali di mana dia mengharapkan seorang istri namun yang didapatinya itu seorang laki-laki berkumis. Nah, itu dia kasus yang viral baru-baru ini. Kalian yang mau komen silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.